Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara, sahabat-sahabat Kang Jai dimanapun berada. Salam santun, salam hormat selalu Kang Jai ucapkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dipanjangkan umur, banyak rezeki yang barokah. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Kang Jai dan Kang Tiul bisa kembali menjumpai sahabat-sahabat semuanya ya. Yang pertama dari tim Kang Jai mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa bagi pemeluk agama Islam dan agama yang lainnya. Mudah-mudahan bisa saling menghormati dan saling menghargai ya. Dan tim Kang Jai untuk khusus edisi bulan suci Ramadan ini ingin fokus tentang ibadah ya Kang Yul. Mudah-mudahan kita diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mengisi waktu luang ini, tim Kang Jai mengajak sahabat-sahabatku semua untuk bisa mungkin berpartisipasi di channelnya Kang Jai dengan ide dan gagasan ini dari kami berdua ya sahabat-sahabat. Barangkali sahabat mengalami atau mempunyai sebuah kisah pengalaman pribadi yang aneh ataupun yang berbau mistis yang tidak masuk di logika kita sebagai manusia, bisa dikirimkan via email ya Kang Viul di muhammadirtiza689@gmail.com, dan nanti cerita itu akan kita ulas, akan kita ceritakan kembali di konten YouTube-nya Kang Jai. Begitu sahabat-sahabat ya. Namun untuk episode pertama kali ini saya akan menceritakan pengalaman yang unik yang pernah tim Kang Jai alami, khususnya oleh saya pribadi, Kang Jai dengan Kang Piul ya. Jadi selama ini konten Kang Jai mungkin terkait hal-hal yang berbau mistis ya, khususnya tentang santet ya Kang Piul. Nah ini sahabat-sahabat mengenai pengalaman atau kisah Kang Jai, kisah nyata yang Kang Jai alami dengan Kang Piul terkait dengan ilmu santet gitu ya. Di sini banyak orang mungkin mengatakan, ada sebagian yang ilmu santet itu hanya omong kosong, hanya tahayul. Tapi bagi saya pribadi, Kang Jai meyakini bahwa ilmu santet itu memang ada, benar-benar ada ya. Karena saya juga pernah ngalamin kan. Nah, karena kami berdua di sini pernah mengalami hal-hal seperti itu. Untuk lebih enaknya Kang Pio, lebih simpel, saya cerita pengalaman saya pribadi dulu, nanti mungkin kita ngobrol-ngobrol dengan pengalaman Kang Pio ya sahabat-sahabat nih. Jadi terkait ilmu santet, kalau secara langsung mungkin orang-orang yang tidak senang atau merasa tidak suka dengan Kang Jai banyak Kang yang mencoba mungkin melakukan teror-teror berupa ya santet yang dikirimkan kepada saya pribadi sahabat-sahabat. Namun alhamdulillah sampai detik ini saya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau saya dulu pernah merasa begini Kang. Jadi tiba-tiba pada saat itu ya sahabat-sahabat, mungkin sekitar pukul 12 malam ya, menjelang lewat malah Kang Pio. Jadi tiba-tiba saya mendengar
di atap rumah saya itu seperti pasir disebar gitu. Disebar palak gitu Kang. Nah, dan terdengar bunyi der kayak gitu. ledakan gitu ya. Kayak ledakan. Nah, saya kan kaget ya, waktu itu saya sedang ya ngobrol-ngobrol dengan ya santri-santri yang lain ya, Kang Pio lagi santai-santai lah. Nah, saya mencoba untuk tetap tenang walaupun perasaan saya sudah tidak enak kan Pio ya. Waktu itu saya keluar, saya melihat tidak ada bekas seperti pasir ataupun benda apa yang meledak. Saya cari-cari tidak ketemu. Nah, selang sekitar 5 atau sampai 10 menit. Nah, di situ mulai badan saya terasa panas ya, sahabat-sahabat nih, terasa panas ke sini. Awalnya itu dari atas, Kang. Dari kepala ke seluruh badan. Nah, ke seluruh badan itu terasa panas dan terasa terbakar, Kang. Kebetulan waktu itu Kang Piul juga ada ya, masih ada Ayus ya waktu itu ya. Jadi saya mencoba ambil air wudhu, sahabat-sahabat. Nah, ke belakang kan saya ambil air wudhu lah, terus di situ saya mencoba tetap tenang, tapi semakin lama apa yang saya rasakan itu luar biasa panasnya, sahabat-sahabat. Ditambah jadi ada semacam ini Kang Piul, seolah-olah tertusuk oleh jarum-jarum kecil gitu ya. Tapi rasanya waduh pedih ya. Beres teh kemarin ya sakit lah gitu ya. Intinya sakit, sahabat-sahabat. Saya itu seperti ditusuk-tusuk jarum. Itu posisi jam 12:30, berarti dari jam 12 sampai 12:30 itu rasa itu tidak hilang ya. Kemudian di situ ada teman-teman yang biasa meruqyah juga, ada guru saya juga, dan akhirnya waktu itu berapa orang Kang Piul yang diruqyah? Saya, Kang Piul, ada empat orang. 4 orang ya. Jadi pengalaman Kang Jai untuk waktu itu untuk menghilangkan rasa sakit itu kita coba ruqyah berdasarkan saran dari teman-teman yang lain ya. Nah, ketika di ruqyah itu hanya saya pribadi yang waktu itu tidak ada reaksi apa-apa ya, sahabat-sahabat. Namun sakitnya ini masih luar biasa terasa. Akhirnya waktu itu saya diambilkan ya air bening seperti ini ya. Kemudian guru saya berdoa, dikasih daun bidara, daun bidara ya, Kang Piul ya. Daun bidara. Nah, ketika saya mau minum, puncaknya nih sahabat, ketika kayak gini posisinya. Jadi si gelas yang saya pegang itu tiba-tiba pecah ya, Kang. Nah, itu kan belingnya berantakannya pecah. Kemudian selang ya nggak ada 1 menit lah, saya mengeluarkan darah dari mulut ya. Itu darah itu benar-benar segar. Dan waktu itu saya sempat tidak sadarkan diri mungkin sekitar 15 atau mungkin 20 menitan ya, Kang Piul. Dan alhamdulillah waktu itu berkat syariat guru saya pribadi, mungkin Kang Piul saksinya, dan intinya saya masih diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa kembali duduk dan ya ngopi-ngopi lagi, santai-santai aja. Waktu itu saya masih merokok, merokok saya. Alhamdulillah segar bugar. Dan pada saat itu ya saya menyimpulkan, sahabat-sahabat, mungkin di antara sahabat-sahabat semua mengalami semacam ada suara pasir disebarkan kemudian terjadi ledakan. Itulah mungkin ciri-ciri orang mengirim ilmu santet kepada kita. Waktu itu saya menyimpulkannya seperti itu, dan mungkin itu menjadi pengalaman pribadi saya ya, Kang Piul. Nah, untuk Kang Piul sendiri banyak sih pengalaman beliau terkait dengan ilmu santet, mungkin bisa diceritakan di sini kepada sahabat-sahabat, Kang Piul. Ya, kalau saya sih udah berapa bulan ke belakang ya, masih baru juga. Habis itu kan habis baca rotib. Kita habis rotiban. Habis rotiban tuh. Pulang jam 12 malam lah, habis makan-makan dulu kan di situ. Pulang lah jam 12. Baru masuk ke rumah tuh, istri
ya antar ke kamar mandi katanya. Oh kan. ya, saya ingat. Terus, Nah, begitu kamar mandi tuh istri masuk kamar mandi, saya di luar. Meleng sedikit, saya mau nyari dingklik, mau duduk nih kan, nungguin pegel kan. Baru nyari gini langsung kayak ditabrak dari belakang kan. Kayak ditonjok itu, bro, langsung nggak sadarkan diri itu. Yang waktu itu saya nggak bawa ngambil ke rumah sakit ya. Iya. Nah, itu awal mulanya kan saudara minta diantar katanya nih. Ini lahan artinya mesti disyariatin. Lahan. Disyariatin. Mungkin karena ada orang yang menginginkan lahan itu kan. Jadi diganggu lah istilahnya kan, biar dijual ke dia kan. Disyariatin. Saya agak jauh tuh di belakang. Di belakang. Di belakang. Tapi di lokasi lahan itu Kang Pio. Iya. Ya. Ya kan ngomong lah dalam hati nih. Dalam hati padahal. Iya. Saya sifat sombong saya muncul kan. Muncul. Lah, mungkin saya kena begituan kan. Gitu kan. Iya. Nah, itu pulang-pulang selang berapa hari itu begitu kejadiannya. Tiba-tiba kayak ditabrak aja, gelap. Itu waktu itu kalau nggak salah saya itu ditelepon istri Kang Piul itu sekitar pukul 1 lewat kan. Iya. Itu malah hampir jam 2 lah karena katanya nelpon saya 2 kali nggak nyambung kan awalnya gitu ya. Nah, itu saya teringat jelas. Oh, jadi itu cerita sebenarnya Kang Piul habis syariat lahan. Jadi lahan itu ada orang yang pengen mungkin terus dikasih syarat-syarat dan sebagainya mungkin ya. Nah, di situ Kang Piul sifat sombong keluar. Mati kan mungkin kena ke saya kan. Waktu syariat itu. Iya, persis bagi syariat itu. Karena secara logika saya waktu itu Kang Piul kan habis nongkrong dengan saya ya. Nah, saya nggak curiga ada masalah apa-apa. Jam 11-an Kang Piul pulang kan ya. Nah, itu tiba-tiba jam 2 ya. Itu istrinya Kang Piul telepon saya sahabat-sahabat. Dan di situ saya langsung bergegas ke rumah Kang Piul menemukan Kang Piul dalam kondisi nggak sadar, tapi setengah sadar lah ya. Setengah sadar kan karena waktu itu Kang Piul masih melek matanya kan. Masih melek. Cuman jadi di sini itu sudah kehilangan gigi ya. Iya, gigi. Rontok ini. Ini gigi palsu ya sahabat-sahabat. Kalau Kang Piul sekarang pakai gigi itu gigi palsu karena setahu saya waktu itu dia jatuh terus di sini banyak darah kan. Ini hampir menyelimuti seluruh wajah Kang Piul dan giginya nggak ada waktu itu. Karena saya panik ya sahabat-sahabat, itu saya membawa Kang Piul pertama ke puskesmas. Di situ Kang Piul juga setengah sadar setengah enggak ingat apa-apa ya. Itu tidak ada dokternya Kang waktu itu, ada penjaga saja. Mungkin itu pun karena kemudian yang namanya di kampung ya puskesmas atau fasilitas kesehatan ya kurang memadai waktu itu, penuh juga, tidak ada dokter juga Kang. Lagian sudah hampir jam 2 lewat itu. Nah, terus saya ambil sikap dengan komunikasi dengan keluarga Kang Piul. Ini mah tetap harus dibawa ke kota, ke klinik rumah sakit yang besar waktu itu. Itu juga rumah sakit swasta sih kan. Ya. Jadi kalau agak mahal waktu itu ya karena memang hanya itu Kang yang ada dokter jaganya gitu. Saya terus bawa Kang Piul sampai di sana ya, terus ke menemui dokternya ya, malah administrasi waktu itu saya mengurusi. Alhamdulillah jam 3 Kang Piul bisa ditangani ya. Nah, sampai pagi saya nungguin di situ, terus kemudian saya pulang dan alhamdulillah Kang Piul hanya kehilangan gigi 2 ya sahabat-sahabat, di bagian depan ya kan. Ya, itu pengalaman kami berdua dan di sini saya mendapat pelajaran berharga ya Kang Piul terkait apa yang disampaikan oleh Kang Piul tadi. Ya, kita tidak perlu takut sama hal-hal yang seperti itu. Tapi kita juga di samping itu tidak boleh menantang, nggak boleh nantang, nggak boleh jumawa, kita nggak boleh sombong. Masa kita kena sama yang beginian? Akhirnya itu terjadi ya, sahabat-sahabat, dialami oleh Kang Piul sendiri. Waktu itu kejadiannya katanya
mau nganter istrinya ke Kamar mandi. kamar mandi dan tiba-tiba seperti ada yang mendorong dari belakang padahal tidak ada siapa-siapa. Akhirnya Kang Piul jatuh tersungkur sampai kehilangan giginya 2. Itu sebuah hikmah untuk kita ya Kang Piul. Jadi kita tidak perlu takut dengan bangsa jin dan sebagainya karena kita manusia ya lebih sempurna, namun kita tidak boleh menantang. Ya. Itu kuncinya ya. Karena kita punya iman, punya keyakinan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak boleh takabur. Jadi pada dasarnya hikmah yang bisa kita ambil, sikap atau watak takabur itulah yang akan mencelakakan kita. Benar sekali. Nah, seperti itu ya sahabat-sahabat, mungkin mudah-mudahan ini walaupun sekelumit cerita bisa bermanfaat bagi sahabat-sahabat sebagai ya sharing-sharing lah kita Kang Piul ya. Dan untuk selanjutnya sahabat, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, saya berharap ada sahabat-sahabat mengirimkan cerita atau pengalaman-pengalaman kisah nyata yang unik, yang tidak masuk logika, mungkin kebanyakan juga yang berbau mistis. Silahkan Kang Jai ulangi, kirimkan via email ya ke Muhammad Irtiza 689@gmail.com ya. Jadi ditunggu cerita sahabat-sahabat, nanti kita akan sampaikan di konten Kang Jai. Mungkin itu saja yang bisa Kang Jai dan Kang Piul sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menemani puasa Ramadan sahabat-sahabat semua dengan cerita-cerita yang bermanfaat, sehingga kedepannya kita bisa saling tukar pendapat, kita sharing, dan yang jelas kita sama-sama belajar lah, intinya seperti itu. Mohon dimaafkan apabila ada kata-kata kami berdua kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.